Hai teman-teman, jadi sekarang kita akan belajar mengenai reaksi pembatas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi pembatas. Nah, apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila zat-zat yang direaksikan tidak ekivalen, maka salah satu reaksi akan habis terlebih dahulu, sedangkan reaksi yang lain akan bersisa. Nah, cara menentukan reaksi pembatas adalah mol masing-masing zat reaksi dibagi koefisien. Kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soalnya. Berikut merupakan contoh soal dari reaksi pembatas. Nah, untuk soalnya itu 1 mol larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat. Sesuai dengan reaksi 2 NaOH aqueous ditambah H2SO4 aqueous menjadi Na2SO4 aqueous plus 2H2O liquid. Nah, sebelum itu kita harus menyetarakan terlebih dahulu jika belum setara. Tapi kalau sudah setara, langsung ke penyelesaiannya. Nah, jadi ditulis dulu reaksinya, kemudian untuk mula-mula kita tahu dari soalnya. Nah, karena di sini diketahui 1 mol NaOH, jadi mula-mula NaOH-nya 1. Kemudian dengan 1 mol H2SO4, jadi mula-mula H2SO4-nya juga 1. Tapi di sini bisa dilihat ya, kalau koefisiennya itu berbeda. NaOH memiliki 2 koefisien di depan dan H2SO4 1, jadi tidak ditulis. Nah, kemudian untuk menentukan reaksi pembatasnya, jumlah mol mula-mula masing-masing reaksi dibagi dengan koefisiennya. Nah, untuk yang NaOH, mol NaOH-nya kan 1 dan koefisiennya kan 2. Jadinya 1 dibagi 2, 0,5 mol. Nah, kemudian selanjutnya itu mol H2SO4 itu kan 1 mol dan koefisien H2SO4-nya kan 1, jadinya 1 mol. Nah, karena mol NaOH-nya 0,5 tapi di sini kan koefisiennya 2. Jadinya 0,5 kali 2. Jadi tetap di situ ditulisnya 1 mol. Kemudian untuk H2SO4 karena 1, tapi kan di situ kan itu ya, jadinya 1/1 mol dibagi setengah itu 0,5 mol. Dan kemudian tuh Na2SO4 itu juga 0,5 karena koefisiennya 1, dan yang 2H2O karena koefisiennya 2 jadinya 1 mol. Nah, kemudian karena hasil bagi NaOH-nya itu lebih kecil daripada H2SO4, jadinya NaOH itu akan bereaksi habis terlebih dahulu, sehingga reaksi pembatasnya itu NaOH. Nah, kemudian reaksi yang sisa yang tentunya adalah H2SO4. Nah, kemudian berapakah sisa dari Na2SO4 dan H2O? Nah, bisa dilihat ya di situ kalau Na2SO4 itu mol yang dihasilkan sisanya 0,5 dan 2H2O itu 1 mol.